sahabat Bawaslu dimanapun berada. Hari ini Bawaslu Kabupaten Solo kedatangan tamu istimewa dari Komisi Informasi. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak yang tampan ini. Beliau sangat tampan sampai saya tadi merasa kebanting kalau harus berada di samping beliau. Jadi tadi saya tanya sama kameramen, saya cantik nggak gitu? Biar nggak kebanting sama Bapak tampan ini, seperti itu. Nah, jadi untuk biar lebih kita akrab begitu ya, kita minta dulu Bapak yang tampan ini, yang kata beliau tadi nama beliau itu Bapak Arif. Nah, kita minta Bapak Arif untuk perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Pakai jatuh juga ya ini. Terima kasih Tari ya. Saya Arif Muwati dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, salah seorang komisioner yang kebetulan saat ini diamanai sebagai Wakil Ketua KI Sumbar. Nah, itu mungkin perkenalan. Status masih dipertanyakan. Bukan. Kalau di luar rumah single gitu ya Pak ya, kalau di dalam beda lagi ceritanya. Ada Ustadz Rizal tadi bilang kalau lagi sampar ini memang boleh status itu berubah. Bukan ya, bukan. Itu informasi yang dikecualikan. Ya. Beliau merupakan Wakil Ketua KI Sumatera Barat seperti itu. Nah, mungkin masih banyak di antara kita Bapak yang tidak tahu Komisi Informasi itu sebenarnya apa. Iya, tidak tahu makanya cari tahu lah ya. Cari tahu. Jadi Komisi Informasi itu sama dengan Bawaslu, sama dengan KPU, sama dengan mungkin Komisi Penyiaran, itu sebuah lembaga independen yang tugasnya menyelenggarakan terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ini call stationnya apa nih? Sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu. Ini sahabat Bawaslu perlu ketahui bahwa Komisi Informasi itu adalah pengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, salah satu yang kita laksanakan adalah ini kita mampir di Bawaslu Kabupaten Solo dalam rangka monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023. Begitu Tari. Oke, ada yang menarik terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, keterbukaan informasi publik itu apa seperti itu Pak? Apakah semua hal harus kita share ke publik atau bagaimana Pak? Ya, pada intinya sederhananya memang seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh badan publik itu kalau kita lihat risalah undang-undangnya, saya baca risalah undang-undang itu sangat panjang perdebatannya. Jadi yang definisi badan publik itu sepanjang ada uang APBN atau APBD, dia mesti transparan, dia mesti terbuka, termasuk sumbangan masyarakat dan segala macam itu dia mesti terbuka. Nah, semua yang kita produksi di badan publik dalam hal ini konteks penyelenggara pemilu Bawaslu, apa yang kita kerjakan ini mesti dipublikasikan, di-share ke masyarakat banyak, ke publik. Tapi ada batasan. Transparan itu kan tidak mesti telanjang tadi. Artinya ada batasan-batasan. Nah, informasi itu yang berkala, informasi itu disediakan setiap saat, informasi itu ada yang dikecualikan. Seperti nomor HP, itu informasi yang dikecualikan, tidak boleh asal diberi dan asal diminta. Makanya istri-istri sekarang kalau memeriksa nomor HP suami itu melanggar undang-undang. Bukan ya? Bukan ya Pak ya. Karena kan suami bukan badan publik. Iya. Nah, jadi berarti kalau kita merupakan badan publik harus transparan seperti itu. Ya, apa yang kita kerjakan itu masyarakat berhak untuk tahu. Tapi ada proses mekanismenya ada. Ya kayak Bawaslu mungkin ketika orang mengajukan permohonan sengketa mesti ada legal standingnya kan. Ya, nah kayak gitu juga ketika orang mengajukan permohonan informasi apa yang kita kerjakan mesti ada legal standingnya, ada kekuatan hukum siapa yang memohon dan untuk apa itu informasi yang digunakan. Berarti publik boleh mengajukan permohonan permintaan informasi kepada lembaga publik? Boleh, dan itu hak publik. Karena itu kan menutup budaya singkat yang selama ini budaya ketutupan. Karena korupsi itu hadir kan di ruang abu-abu. Ketika dia gelap, makanya niat tambah kesempatan jadilah kriminal kan itu ya. Nah, ketika dia tidak punya niat tapi kesempatan ada karena tertutup, jadilah korupsi. Nah, masyarakat, publik dalam hal ini berhak untuk mengajukan permohonan. Gitu informasi.
Nah, jadi berarti keterbukaan informasi itu tidak hanya dari apa yang kita sebagai lembaga share kepada publik, tapi juga bisa berbentuk publik yang mencari tahu langsung kepada lembaga yang Dua-duanya. Jadi kewajiban badan publik untuk informatif, untuk memberitahu, hak publik untuk tahu. Malahan sekarang ini kan ada hari hak untuk tahu sedunia. Bayangkan. Jadi sekarang ini kepada publik, jangan kepoin aja IG mantan mubazir karena tidak bisa move on kan ya. Iya, betul. Kepoin aja IG-nya Bawaslu Kabupaten Solo. Jadi apa yang kita tahu tentang penyelenggara pemilu ada di Bawaslu. Tari juga kepoin IG mantan pasti ya. Kebetulan kadang-kadang. Hanya untuk memastikan dia sudah menderita atau belum. Benar. Sepakat saya juga. Memastikan dia bahagia atau tidak, tertentu. Kalau bahagia semakin mirisnya kita kan ya. Ya, tadi Bapak bilang lembaga informatif seperti itu. Ya. Apakah ada juga lembaga ini yang tidak informatif? Ada, makanya ini salah satu indikator yang kita nilai pada saat sekarang ini. Ada, karena memang klasifikasinya seperti itu, ada informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan tidak informatif. Nah, kalau sekiranya banyak lembaga yang masih sekarang memakai zamannya feodal itu kan, kolonial itu, yang tertutup gitu kan, yang tidak mau pimpinannya itu anggarannya dibuka, yang perjalanan dinasnya tidak diketahui orang banyak, dan segala macam itu banyak sekarang. Nah, makanya kita dorong melalui undang-undang ini dan apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, sejauh penilaian KI terhadap Bawaslu yang mungkin sudah dilakukan selama beberapa tahun, apakah Bawaslu Kabupaten Solo sudah masuk kepada lembaga publik yang informatif? Kalau untuk kategori masih menuju ya, terakhir itu masih menuju belum informatif, karena memang ada sistem penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Tapi pada intinya ini sudah berupaya dan on the track lah ya. Nah, kita berharap dengan keterbukaan ini akan muncul trust, kepercayaan dari masyarakat. Ketika pacar tari tidak terbuka, pasti tari tidak percaya. Terbuka dalam diskusi, terbuka dalam rencana, atau suami tidak terbuka, pasti tidak percaya. Tapi ketika kita sudah terbuka, pasti kepercayaan itu muncul. Nah, masyarakat ketika pada penyelenggara itu terbuka, maka partisipasi pemilu pasti akan meningkat, partisipasi pemilih pasti meningkat, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu tentu pasti meningkat, dan kualitas penyelenggara pemilu pasti akan meningkat juga. Begitu kira-kira Tari. Nah, kasih dong Pak tips untuk Bawaslu kan yang sekarang masih menuju informatif. Nah, bagaimana cara agar Bawaslu ke depannya, nah menurut penilaian KI, bisa menjadi lembaga yang informatif seperti itu? Iya, sebetulnya ini sudah menuju ya, tinggal bagaimana piranti-pirantinya. Misalnya PPID-nya, webnya semakin familiar, webnya packagingnya bagus, webnya itu bisa dilihat oleh orang dengan gampang, orang berselancar di webnya Bawaslu itu lebih mudah, tentu dengan piranti-piranti. Terus media sosialnya digiatkan, daftar informasi publiknya, klasifikasinya sudah teratur dengan baik dan segala macam demikian. Dan mudah-mudahan Bawaslu Kabupaten Solo menjadi badan publik yang informatif. Bocoran sedikit Pak. Apa dari itu? hasil penilaian KI sekarang kira-kira Bawaslu bisa juara 1? Itu termasuk salah satu informasi yang dikecualikan. Karena sesuatu yang masih proses penilaian tidak boleh orang lain mengetahui. Gitu. Baik Pak, ada mungkin istilah yang terdengar selentingan seperti itu terkait dengan sengketa informasi. Ya. Sengketa informasi itu apa Pak? Sengketa informasi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, dalam hal ini orang atau lembaga, terhadap badan publik terkait. Contoh, misalnya ada masyarakat memohon informasi ke Bawaslu terkait dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh komisioner. Nah, Bawaslu tidak ngasih, dan mereka ajukan keberatan, tidak juga dikasih, mereka ajukan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Makanya di sana kita sidang dan kita melihat, tapi sifat penyelesaian sengketa informasi itu bukan win-loss, tapi adalah win-win solusi. Jadi memang bagaimana ini menjadi informasi itu terkait dengan kegunaannya untuk apa dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Nah, berarti ketika mengajukan permohonan data kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu tidak memberikan. Ya. Nah, berarti publik bisa langsung
mengajukan sengketa kepada KI. Ya, tapi melalui mekanisme yang sudah ada di PPID masing-masingnya. Misalnya di PPID Bawaslu, itu kan ada mekanisme permohonan 10 hari belum setuju, keberatan 30 hari baru setelah itu. Tapi ketika mereka belum melakukan mekanisme itu, tidak ujung-ujung juga datang ke Komisi Informasi. Ya, karena kan kadang ketika banyak seperti itu, ketika ada momen untuk mengajukan sengketa, ujung-ujung ya udahlah sengketa aja, Ya. kayak gitu. Kan kita maunya masyarakat cerdas juga seperti itu kan Pak. Oke. Cukup Nah, ya? terakhir sih sebenarnya Pak. Apa itu? Nah, Nomor telepon, sekarang bukan? kan nomor telepon boleh tapi di belakang kan dikecuali kan ya. Sekarang kan sudah selesai tahapan pencalonan ya Pak ya. Iya. Nah, Bawaslu juga sudah melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Solo. Nah, hal-hal apa saja yang bisa Bawaslu lakukan agar informasi hasil pengawasan yang Bawaslu lakukan sampai kepada publik secara menyeluruh? Nah, itu tadi. Pertama, klasifikasikan itu informasi apa memang bisa diumumkan atau tidak. Nah, itu badan publik yang sangat paham. Yang kedua, pergunakan perangkat yang ada apapun itu, media yang ada, termasuk ini podcast dan segala macam, media web kita dan segala macam, ini penting. Dan tentu sosialisasi yang berbagai macam media itu. Nah, penting bagi masyarakat untuk mengetahui, karena ketidaktahuan masyarakat juga akan mengurangi partisipasi publik. Demikian kira-kira. Baik, sahabat Bawaslu yang saya cintai, semoga dengan penjelasan dari Bapak Arif tadi lebih terbuka wawasan kita terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, jadi jika ada di antara sahabat Bawaslu yang ingin mengetahui banyak hal tentang hasil pengawasan tahapankah atau hal-hal lain yang ingin diketahui dari Bawaslu Kabupaten Solo, sahabat Bawaslu bisa melakukan pengajuan permohonan data atau permohonan informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Solo. Terima kasih sahabat Bawaslu, semoga selalu bahagia, senang, dan rezekinya mengalir dengan banyak. Dan jangan lupa bagi-bagi buat saya, tapi ini hanya jokes. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Mari.